Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan quality control sebagai salah satu tugas kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Donald Devi Amdanata, SE, MSc, PhD. Quality control adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan. Tujuan dari quality control adalah menggunakan semua aspek yang dibutuhkan untuk melakukan optimasi dan perbaikan saat proses produksi sehingga terdapat peningkatan kepuasan kepada konsumen. Definisi dari quality control atau kualitas ada dua. Yang pertama, definisi konvensional dari kualitas, yaitu menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi, keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika, dan lain-lain. Kedua, definisi strategik dari kualitas yaitu segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Metode Quality Control. Metode Statistical Quality Control atau SQC adalah suatu sistem untuk menjaga standar dari kualitas hasil produksi pada tingkat biaya minimum untuk mencapai efisiensi. Peta kendali atau control chart. Peta kendali adalah peta yang memetakan kualitas, yaitu atribut ataupun variabel dari waktu ke waktu. Langkah-langkah umum menjaga quality control. Yang pertama ada setting standar. Menetapkan standar dengan menentukan kualitas biaya, kinerja, safety atau keselamatan, dan reliability untuk produk. Yang kedua, appraising conformance. Membandingkan penerimaan dari produk yang dimanufaktur atau jasa yang ditawarkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, acting when necessary. Memperbaiki masalah dan penyebab di dalam marketing, desain, engineering, produksi, dan maintenance yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Yang keempat, planning for improvements. Mengembangkan usaha yang terus-menerus untuk memperbaiki standar biaya, kinerja, safety atau keselamatan, dan reliability. Peran serta teknologi harus selalu didampingi kajian ekonomis yang terkait dengan faktor mutu. Walaupun faktor mutu akan menambah biaya produksi, peningkatan biaya mutu diimbangi dengan peningkatan penerimaan oleh konsumen. Di samping dapat menimbulkan citra yang baik dari konsumen, pengendalian mutu yang efektif akan mengurangi tingkat risiko rusak atau susut. Proses dari pengendalian mutu, yang pertama dapat kita identifikasi standar yang relevan. Selanjutnya, kita mengevaluasi keseluruhan kinerja proses untuk menjamin kesesuaian dengan seluruh standar mutu. Dan terakhir, kita memantau dan evaluasi hasil dari tiap tahap proses dan merumuskan tindakan perbaikan agar tidak berulang kesalahan yang sama. Audit mutu. Kegiatan pemeriksaan mutu yang dilakukan oleh bagian yang independen baik di dalam perusahaan internal audit maupun dari luar perusahaan atau external audit. Kita langsung input data produknya untuk melihat apakah ada nilai yang melebihi batas standar yang sudah ditetapkan dan mempertahankan kualitas. Dan setelah mendapatkan data, kita langsung bisa mencari rata-rata statistiknya. Kemudian dari studi kasus ini, kita menghitung rata-rata tiap subgrupnya. Dan pertama ditulis X bar. Kita mengambil 5 sampel tersebut, lalu kita drag ke bawah, jadi kelihatan nilai rata-rata per harinya. Lalu kita mencari nilai R, yaitu rata-rata terbesar dan terkecilnya setiap subgrup. Dan kita drag ke bawah lagi, sehingga dapat nilai per harinya. Lalu kita mengambil nilai rata-rata dari X bar.
Untuk rumus rata-rata kita bisa membuat sama dengan average dan kita klik kolom-kolom tersebut. Dan kita mengambil rata-rata terbesar dan terkecilnya itu kita buat sama dengan max. Selanjutnya kita mengambil nilai rata-rata dari R, yaitu selisih data terbesar dan terkecil setiap subgroup. Selanjutnya kita melihat tabel, yaitu tabel A dan D, tabel dari X bar dan R. Dari tabel ini kita mengambil sesuai dengan kasus kita, yaitu menggunakan 5 sampel, sehingga kita mendapatkan nilai A, D3 dan D4 di kolom nomor 5 sesuai dengan sampel kita yang berjumlah 5. Selanjutnya kita mengambil nilai batas atas dari UCL. Rumusnya adalah nilai dari rata-rata X bar ditambah dengan nilai A2 dalam kurung dikali dengan rata-rata R. Selanjutnya di drag ke bawah per 10 harinya. Lalu bisa kita beri tanda untuk nilai batas atasnya sehingga mudah kita lihat nanti dari chart grafiknya. Lalu dibuat nilai batas bawah kendali LCL dengan rumusnya, yaitu nilai rata-rata X bar dikurangi dalam kurung nilai A2 dikali rata-rata R. Lalu bisa dengan ditambah warna untuk nilai X bar dengan nilai rata-rata X bar dengan nilai kendali batas atas dan batas bawah. Untuk rumus kendali batas atas rata-rata LCL, diagram R ditulis sama dengan nilai D4 dikali nilai rata-rata R. Dan batas kendali bawah LCL, diagram R ditulis sama dengan nilai D3 dikali nilai rata-rata R. Dan terakhir kita menampilkan grafik. Kita bisa mengambil dari chart tipe yang berbentuk line. Sebelumnya kita blok dulu. Untuk X bar kita samakan dengan nilai batas atas batas bawah X bar, dan kita bisa memilih insert chart sehingga tampil diagram garis. Menampilkan chart diagram tadi, jadi sama saja, sama kita klik dengan insert chart, dan sebelumnya kita pilih dulu chart yang mau kita tampilkan, kolom-kolomnya. Terlihat ada data yang sangat signifikan seperti chart di bawah ini yang melewati warna kuning, yaitu nilai batas atas yang ditetapkan.